Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehendak Allah kita dapat mendirikan salat subuh pada kesempatan yang berharga ini. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis subuh rahimakumullah, pemirsa pendengar radio Republik Indonesia dan yang menyaksikan di channel TV Rohamah. Pada kesempatan sebelumnya kita pernah membahas tentang tadarru'. Tadarru' itu adalah merendahkan hati kita kepada Allah dalam konteks beribadah kepada Allah, dalam konteks kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang singkat ini kami tertarik untuk membahas lawan kata dari tadarru' itu sendiri, yaitu tawadhu'. Tawadhu' itu rendah hati, tapi konteksnya bukan kepada Allah, konteksnya sesama manusia, dalam kaitannya dengan hubungan sosial, dalam kaitannya kita bermuamalah antara sesama manusia. Sebelumnya perlu kami sampaikan, kami merasa tertarik untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan sifat penyakit hati, bukan berarti kami pribadi telah lebih baik. Bahkan sebaliknya merasa masih sangat kekurangan, sehingga tertarik untuk menggali tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyakit hati, dengan harapan kami pribadi akan lebih baik ke depannya, dan tentunya mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Karena pada dasarnya apapun yang diberikan oleh Allah, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita saat ini, semuanya itu adalah merupakan sekedar titipan dari Allah. Jadi tentu sangat tidak pantas bagi kita selaku seorang muslim membanggakan, merasa ujub, merasa takabur, merasa riya dengan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Baik dari segi karena kita keturunan, kita orang yang terhormat, dari segi harta, dari segi ilmu dan lain sebagainya. Hendaknya kita senantiasa merendahkan hati kita. Para ulama ada yang mengatakan bahwa rendah hati itu adalah merasa ikhlas, merasa rela menganggap diri lebih rendah daripada orang lain. Ikhlas menganggap orang lain lebih mulia, sekalipun dia anak-anak, bahkan sekalipun dia orang gila. Jadi setiap orang yang kita lihat, siapapun dia, apapun keadaannya,
apapun kedudukannya, kita merasa lebih rendah dari dirinya. Merasa diri lebih rendah, merasa orang lain lebih mulia. Itulah tawadhu, rendah hati. Dalam syair, seorang ulama menuliskan, tawadhu kun kan najmi laha linadhirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'. Rendah hatilah, jadilah kamu seperti bintang yang menjulang tinggi di langit. Saking tingginya itu, bentuknya seperti itu, padahal hakikatnya belum tentu begitu. Saking tingginya. Tetapi ketika kita lihat di atas air, ala safahatil ma, kita lihat di atas air bintang itu begitu rendah. Wa huwa rafi', padahal dia itu jauh luar biasa, tingginya luar biasa bintang itu. Tetapi ketika kita lihat di dalam kolam, dalam ember, sangat rendah sekali. Wala takun kaddukhani ya'lu binafsihi, dan janganlah kamu seperti asap ya'lu binafsihi, yang tinggi sendiri, dengan sendirinya dia naik. Mohon maaf kalau ada di antara kita yang merokok, tanpa pun disuruh asapnya dia akan naik sendiri ke atas. Ila tabaqatil jawi wa huwa wadhi', tapi dengan seiring dia berjalan naik terbang ke atas, semakin hilang tanpa jejak. Maka hendaknya kita dalam syair ini seperti bintang. Walaupun dia tinggi, tapi dia selalu merendahkan diri. Karena di dalam agama kita ini, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Allah. Yang meninggikan hatinya, Allah akan rendahkan. Tetapi sebaliknya, ketika seorang hamba merendahkan hatinya di antara sesama manusia, Allah angkat, Allah tinggikan derajatnya. Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, illa rafa'ahu." Dan tidaklah seseorang yang merendahkan hatinya karena Allah, merendahkan hatinya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hal ini tentu hanya orang-orang yang memahami, orang-orang yang yakin dengan keyakinan tersebut, bahwa ketika kita merendahkan hati, malah Allah meninggikan. Dan ternyata sebaliknya, ketika kita meninggikan hati, Allah merendahkan derajat kita di hadapan manusia dan tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215, Allah berfirman, memerintahkan kepada Rasulullah, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkanlah hatimu bagi orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Rendah hati ini, kalau kita katakan tadi, mohon maaf, bukan sebaliknya. Tadarru' dengan tawadhu itu bukan sebaliknya. Karena kalau lawan kata dari tawadhu itu sebenarnya adalah al-kibru, kesombongan. Itu lawan katanya. Rendah hati dengan kesombongan itu lawan katanya. Kalau kesombongan itu kan dua ciri yang melekat. Batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah
menolak kebenaran. Batarul haq, menolak kebenaran. Artinya selain dari diri kita, orang lain itu semua salah. Sekalipun itu benar. Kalau ada hal tersebut pada diri kita, itu sudah ada ciri kesombongan. Wa ghamtun nas. Ciri yang kedua, kesombongan itu meremehkan, bahkan merendahkan orang lain. Dan sebaliknya, tawadhu itu adalah memuliakan orang lain, menerima kebenaran dan memuliakan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat paripurna, yang sangat sempurna sekali dalam hal segala sesuatunya. Rasulullah adalah puncak dari segala puncak, puncak dari segala kesuksesan, puncak dari segala kesabaran, puncak dari segala kemuliaan di hadapan Allah. Orang yang paling utama di hadapan Allah karena akhlak dan keteladanan beliau. Tapi ternyata beliau dengan segala prestasi beliau, tetap beliau juga dengan puncak dari segala ketawaduan, puncak dari segala kerendahan hati yang sangat luar biasa, yang dicontohkan oleh baginda, yang diteladankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah memandang siapapun, bahkan anak-anak sekalipun. Beliau bergaul dengan anak-anak, sayang dengan anak-anak. Bahkan satu ketika beliau dicegat oleh orang gila, beliau layani, beliau sampaikan, silakan mau menyampaikan apa, saya akan mau mulai dari mana, saya akan tunggu apa yang akan disampaikan. Begitu rendahnya hati beliau. Ketika perang Khandaq, beliau ikut dalam menggali parit yang panjang, yang begitu lebar, yang begitu dalam. Siapa di antara para sahabat yang paling capek? Lebih capek lagi Rasulullah. Siapa yang paling banyak keringatnya untuk menggali parit tersebut? Lebih banyak lagi keringat Rasulullah yang bercucuran untuk menggali hal tersebut. Karena kerendahan hati beliau yang luar biasa. Kami teringat ada pepatah dalam bahasa Indonesia kita, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tawadhu itu tidak demikian. Rendah hati itu bukan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tetapi berdiri tidak merasa lebih tinggi, duduk merasa lebih rendah dari orang lain. Tawadhu, berdiri merasa tidak lebih tinggi, duduk merasa lebih rendah dari orang lain. Mudah-mudahan kita dapat, kami pribadi sendiri dapat lebih tawadhu, lebih rendah hati, bermanfaat untuk kami pribadi dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf atas segala khilafan, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.